Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah dengung dengan durasi atau lama dengung tidak sampai 2 harokat, yang disebut dengan istilah dengung atau gunah nakis. Jadi sekali lagi, dengung dengan lama kurang dari 2 harokat. Kapan itu terjadi? Yang pertama, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idhar yang 6. Sekali lagi, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idhar yang 6. Ini yang disebut dengan idhar halqi. 6 huruf itu adalah huruf-huruf yang makhrajnya ada di tenggorokan. Pertama ada huruf kho, kemudian ghain yang makhrajnya ada di tenggorokan paling atas. Kemudian berikutnya huruf ain dengan huruf ha, makhrajnya ada di tengah tenggorokan. Kemudian 2 yang terakhir adalah huruf hamzah dan huruf ha yang makhrajnya ada di tenggorokan paling bawah. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka nun mati atau tanwin harus dibaca jelas. Jelas di sini maksudnya apa? Jelas dalam pengertian ada dengungnya, namun dengungnya sedikit saja. Karena nun mati atau tanwin yang bertemu 6 huruf tadi suara dengungnya hanya sedikit, maka disebutlah idhar halqi. Idhar itu artinya jelas, artinya bunyi nun mati atau tanwinnya terdengar jelas, diakibatkan dengungnya hanya sedikit. Sekarang perhatikan, kita bacakan contoh berikut ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perhatikan pada lafaz an'amta, an'amta ada dengung sedikit. An'amta tidak sampai 2 harokat. Karenanya kita tidak boleh membaca seperti ini, an'amta, an'amta. Karena jika kita membaca demikian dengan menghilangkan sama sekali sifat gunah pada huruf nun, maka bacaan kita menjadi kurang sempurna. Apa sebab? Karena gunah ini termasuk sifat lazimah, sifat yang melekat kuat pada huruf nun atau huruf mim. Jadi sekali lagi, yang betul adalah an'amta, an'amta, masih ada sedikit dengung. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya gunah atau dengung tidak sampai 2 harokat, gunah singkat yang tadi kita sebut dengan gunah nakis, itu terjadi pada nun sukun tidak bertemu dengan apa-apa. Ini biasanya huruf nun sukun yang berada di akhir lafaz, yakni sukun karena wakof. Perhatikan contoh berikut ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan nasta'in. Nun yang terakhir pada lafaz nasta'in kita sukun karena wakof. Nah, dalam keadaan seperti itu, nun tetap kita dengungkan, namun dengungnya singkat. Sekali lagi, nasta'in. Tidak boleh kita membaca nasta'in. Nah, kalau kita baca nasta'in tanpa dengung sama sekali, berarti kita telah menghilangkan
sifat gunah pada huruf nun. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh berikutnya dari gunah atau bunyi dengung yang tidak sampai 2 harokat adalah pada huruf mim sukun atau mim mati ketika tidak bertemu dengan sesama mim atau huruf ba. Perhatikan contoh berikut ini. Kita ambil dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Perhatikan alhamdu. Di situ mim sukunnya masih didengung sedikit. Alhamdu. Tidak boleh kita membaca alhamdu. Kalau kita membaca dengan yang kedua tadi, alhamdu, kita menghilangkan bunyi dengung sama sekali. Atau misalkan huruf mim sukunnya ada di akhir. Misalkan siratal ladzina an'amta alaihim, alaihim, alaihim. Coba dirasakan. Pasti ada dengung sedikit. Alaihim. Tidak boleh kita membaca alaihim, alaihim. Terlalu ditekan yang berakibat sifat gunah atau dengung pada huruf mim hilang sama sekali. Yang terakhir, contoh dari gunah yang singkat tidak sampai 2 harokat adalah bunyi gunah pada huruf nun dan mim ketika berharokat hidup. Harokat hidup berarti fathah, kasroh, atau dhammah. Perhatikan contoh. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, na. Nah, ketika kita mengucapkan na, nun, fathah, na, itu sebenarnya ada dengungnya. Hanya saja dengungnya sangat sedikit. Kemudian wa iyyaka nasta'in, 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 na. Itu juga sebenarnya ada dengungnya, tetapi dengung yang sangat singkat, sangat pendek. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan tentang gunah dan tingkatan-tingkatannya. Sedikit kami ulangi lagi bahwa sifat gunah adalah sifat yang melekat kuat pada 2 huruf, yaitu huruf nun dan huruf mim. Sifat gunah atau berdengung ini keluarnya atau makhrajnya dari pangkal hidung, atau istilahnya al-khaisum, dari pangkal hidung. Untuk mengetahui apakah gunah kita sudah betul ataukah belum, caranya sangat mudah. Caranya untuk mengetes apakah gunahnya sudah betul atau belum, dengan kita mencoba menekan hidung kita. Seperti ini misalkan. Summa, summa. Kita bisa merasakan bunyi dengung keluar dari pangkal hidung. Tapi apa yang terjadi apabila kita tekan begini? Summa. Nah, berarti apabila hidung ditekan kemudian dengungnya hilang, berarti bunyi gunahnya sudah betul. Tetapi kalau hidungnya ditekan kemudian masih ada suara gunah, berarti suara gunahnya belum betul. Apa sebab? Karena suara gunah atau suara dengung itu keluar dari pangkal hidung, keluar lembut tanpa tekanan. Sekali lagi, lembut tanpa tekanan. Sehingga kalau hidung ini ditekan, kok ternyata masih ada bunyi dengung, itu artinya ada tekanan yang keluar. Padahal sekali lagi, gunah adalah bunyi dengung yang keluar dari pangkal hidung, keluar tanpa tekanan. Sahabat salami yang dirahmati Allah, demikian pembahasan tentang sifat gunah. Mudah-mudahan ada manfaatnya
ada khilaf, ada salah, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.